Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, dijadikan cinta kepadaku dari dunia kalian 3 perkara. Jadi Rasulullah menyukai, mencintai dari dunia kita ini 3 perkara. Yang pertama itu adalah at-tibu, wewangian. Ya, Rasul itu menyukai wangi-wangian. Makanya sunnah sangat disenangi untuk kita memakai wangi-wangian, terutama khususnya di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat perkumpulan. Semacam hadir di majelis taklim itu pakai wangi-wangian gitu. Sholat berjamaah, ada kegiatan di masjid, di musola, itu pakai wangi-wangian gitu. Nah, ternyata wangi-wangian yang kita pakai ya, itu menenteramkan orang di sekitar kita, membahagiakan orang di sekelilingnya gitu. Iya, karena sedap gitu, enak gitu. Coba bayangkan kalau misalkan kita duduk samping kita, maaf baunya asem gitu ya. Nah, udah gelisah dah, ya udah pengen cepet-cepet selesai aja dah, ya pengajiannya pengen cepet selesai, pengen cepet pindah dan yang lainnya, itu begitu. Begitupun juga ketika orang lagi sholat berjamaah, makanya makruh hukumnya orang pengen sholat berjamaah itu makan jengkol, makan bawang putih, pete yang ada bau-bau yang tidak sedap, itu makruh. Ya, sebelum sholat berjamaah dia makan itu jengkol, lah itu makruh tuh, gitu. Itu makruh. Kenapa? Karena bau mulutnya bisa mengganggu kekhusyuan orang sholat di sebelahnya, gitu. Dan ternyata dalam suatu riwayat dikatakan orang yang mengkonsumsi makanan yang memberi mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti bawang putih itu menyiksa malaikat. Tuh, ya. Jadi yang tersiksa itu bukan cuma manusia di sebelahnya, bukan. Tapi malaikat sendiri itu tersiksa dengan bau yang tidak sedap yang dikeluarkan dari tubuh manusia, gitu. Ya. Malaikat aja tersiksa, apalagi manusia yang di sebelahnya gitu ya. Apalagi dia pakai nguap lagi ya. Pakai nguap gitu, nguapnya gitu. Nah, lalu bagaimana? Kok Nabi menyenangi wewangian? Emang Nabi tubuhnya bau? Emang tubuh Nabi itu mengeluarkan aroma yang tak sedap? Bukan begitu. Ya. Nabi itu keringatnya aja udah wangi. Bahkan dalam beberapa sejarah dikatakan ya bahwa saat Nabi itu mengeluarkan keringat, para sahabat itu berebut mengumpulin keringatnya Nabi untuk dijadikan minyak wangi. Saking wanginya keringat Nabi. Tuh, dikumpulin atau dipakai ya, gratis sudah ya. Iya, ya, minyak wangi gratis langsung dari keringatnya Nabi. Tuh, gitu. Nah, ketika Nabi menyenang minyak wangi, bukan karena Nabi badannya bau, tapi apa? Tapi memberikan contoh kepada umatnya kita untuk senantiasa memakai wangi-wanginya. Nah, karena banyak positifnya. Nah, ternyata wangi-wangian itu juga disenangi malaikat. Jadi kalau kita wangi, malaikat itu senang. Nah, senang ada di samping-samping kita, di sekeliling kita, gitu. Termasuk juga saya pernah punya pengalaman ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan. Kalau kesurupan kan berarti apa tuh? Kemasukan jin jahat, jin yang usil. Itu ternyata obatnya diantaranya obatnya pakai wangi-wangian, gitu. Ya, deketin aja gitu parfum tuh, ya. Minyak wangi, nah, sultan, ajar aswad atau segala macam deketin aja ke hidungnya. Nah, itu jin yang jahat itu tidak senang dengan wangi-wangian, itu nggak senang dia, gitu. Karena yang senang wangi-wangian itu malaikat, adapun jin itu tidak senang, gitu. Dan ketika dia nggak senang, akhirnya apa? Dia keluar dengan izin Allah, dia keluar dari tubuh orang itu, gitu ya. Jadi yang pertama perkara yang dicintai Nabi dari dunia kita, dari dunia kalian itu adalah wewangian, gitu. Nah, yang berikutnya wan nisa,
Dan Nabi juga mencintai daripada dunia kita ini, yaitu wanita-wanita. Nah, ini seringkali dijadikan bahan sama orang-orang di luar sana yang tidak senang dengan Islam, bahwa dikatakan, wah berarti Nabi itu playboy dong, berarti Nabi itu demen sama banyak perempuan. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi ketika Nabi menikahi wanita gitu ya, perempuan, itu bukan karena nafsunya, tapi karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan Nabi nikah juga bukan langsung 1, 2, 3, 4, bukan. Nah, tapi sepeninggalnya istri pertama Khadijatul Kubra, baru Nabi menikahi wanita-wanita yang lain. Dan sekali lagi yang perlu dipahami bahwa nikahnya Nabi itu untuk urusan dakwah, untuk kepentingan syiar agama Islam gitu. Buktinya apa? Buktinya yang dinikahi Nabi itu bukan semuanya perawan, bukan semuanya orang cakep-cakep, bukan. Berarti apa? Berarti nikahnya Nabi bukan karena nafsu. Maka dari sekian banyak wanita yang dinikahi Nabi, yang perawan itu cuma Aisyah radhiyallahu anha, cuma Aisyah doang yang masih perawan. Selebihnya kebanyakan itu janda gitu. Ini artinya apa? Ini artinya untuk kepentingan dakwah, untuk syiar agama Islam gitu. Kalau kita ngikutin nafsu kan maunya yang cakep, ya, maunya yang muda gitu ya. Nah, itu kalau ngikutin nafsu, tapi Nabi nggak seperti itu gitu. Jadi semuanya atas perintah Allah dan untuk dakwah menyebarkan agama Islam gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga yang disukai oleh Nabi juga, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan ketenanganku itu, ketenangan kebahagiaan Nabi itu saat sedang melakukan sholat. Nah, ini jadi kita perlu tahu nih, kita butuh sholat apa sholat butuh kita gitu. Ya, kita butuh sholat. Cuman kadang-kadang kita gelisah dalam sholat kita, kan gitu. Kita gelisah. Kalau Nabi beda. Nabi itu justru saat-saat bahagianya, saat-saat istirahatnya itu saat lagi sholat. Maka Nabi katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi kalau Nabi udah ngomong begitu kepada Bilal, udah Bilal komandoin. Bilal langsung kumandangkan iqamah untuk didirikan sholat. Itu Nabi istirahatnya dalam sholat. Kenapa begitu? Karena ketika Nabi mengerjakan sholat itu seakan-akan apa? Beliau sedang menghadap Allah, gitu ya, sedang berdialog, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Jadi nggak ada satu kondisi, satu keadaan di mana itu yang paling disenangi Nabi, melainkan saat sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka dalam riwayat-riwayat yang lain juga dikatakan Nabi itu setiap mengalami satu keadaan, satu ujian, ya, itu Nabi pasti sholat. Satu ketika Nabi lagi naik unta, kemudian dikabarkan bahwa ada saudaranya Ibnu Abbas itu meninggal dunia. Nabi turun dari untanya, kemudian langsung Nabi dirikan sholat. Jadi ada guncangan dalam dirinya, sholat. Itu Nabi itu. Jadi ujian yang Allah berikan, semua masalah yang Allah hadapkan kepada kita, gitu. Bukannya malah kita justru menjauhkan diri kita dari sholat, bukan, justru dekatkan ke diri kepada Allah lewat sholat kita. Kan kita kebalikannya ya. Lu belum sholat? Belum. Lagi kagak enak banget ini hati, lagi gelisah gitu ya. Apalagi kalau ABG gitu, kalau udah diputusin sama pacarnya, udah males ngapa-ngapain udah. Gitu ya. Padahal apa? Apapun ujiannya, dekatkan Allah dengan sholat kita. Fasta'inu bis sobri was sholat. Kan kita disuruh minta tolong sama Allah lewat sabar dan sholat. Gitu. Tuh. Tapi kalau sholatnya buru-buru, sholatnya tidak benar, apalagi gerakannya gerakan sholat, tapi pikirannya, hatinya di luar sholat. Ada gak yang begitu? Kadang Pak, musuh.
Ya, kita sholat, gerakannya sih tangannya takbir Allahu Akbar, gerakannya ruku, sujud segala macam gitu. Nah, tapi pikirannya setrika numpuk belum digosok gitu, ntar mau masak apa ya, tuh gitu ya. Nah, lagi sholat duha barangkali, aduh kompor udah dimatiin belum tadi ya gitu. Nah, ya begitu. Tapi walaupun begitu ya minimalnya walaupun begitu terus sholat terus nggak apa-apa ya. Awalnya memang berat, awalnya memang nggak khusyuk. Insya Allah dengan sholat kita, ikhtiar kita, nanti Allah yang mengkhusukkan hati kita gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting usaha dulu begitu. Jangan lantas-lantas ntar belum khusyuk nih, belum bisa khusyuk sholatnya, kagak sholat dulu dah lah. Kalau nungguin khusyuknya kagak sholat ntar gitu. Jadi iya. Makanya apa, ulama mengajarkan kepada kita ya, sebelum sholat itu kita banyak-banyak fasta'iz billah minasyaitonir rajim, minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya sebelum sholat ada beberapa wirid zikir yang kita baca ya. Contohnya membaca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sampai seterusnya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kan allazi yuwaswisu, yang membisik-bisikan dalam hati gitu ya. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Tuh, kita suruh baca itu. Atau juga Robbi a'udzubika min hamadzatish syayatin. Apaan aja dah gitu, kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Atau juga Allahumma rzuqni sholatal khosyiin, ya Allah anugerahkan aku sholatnya orang-orang yang penuh dengan kekhusyuan. Itu zikir sebelum sholat. Habis itu baru apa? Baru takbir Allahu Akbar.